Assalamualaikum dan selamat siang, Bu. Waalaikumsalam. Siang juga. Bagaimana kabarnya, Dek? Puji Tuhan, baik, Bu. Kalau Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, kabarnya Ibu baik. Jaga kesehatan ya, Dek. Iya, Bu. Oke, Dek. Boleh kita kenalan? Namanya Dek siapa? Perkenalkan, Bu, nama saya Friska Angelita. Saya berasal dari Toli-Toli. Oh, sebelumnya sudah pernah di konseling? Belum pernah, Bu. Ini baru pertama kali. Sebelumnya Friska sudah tahu apa itu konseling. Belum, Bu. Nah, jadi konseling itu merupakan proses pemberian bantuan kepada seorang individu yang sedang mengalami masalah agar masalah itu diatasi oleh si klien itu. Oh, jadi di sini Ibu yang membantu saya dalam menyelesaikan masalah saya, Bu. Iya, Dek. Tapi Bu, kalau saya cerita sama Ibu, apakah Ibu menjaga rahasia saya? Jangan khawatir, Friska. Ini rahasia, hanya kita berdua yang tahu. Jadi, Friska tidak usah takut dan sungkan kepada Ibu. Ceritanya, Friska aman sama Ibu. Ceritakan apa yang Friska rasakan. Oh iya, Bu. Terima kasih. Sama-sama, Friska ya. Melihat dari raut wajah Friska, sepertinya ada masalah yang perlu kita bahas. Iya, Bu. Betul sekali. Saat ini saya sedang menghadapi banyak sekali permasalahan yang sulit bagi saya. Apakah kiranya permasalahan tersebut dapat Friska ceritakan kepada Ibu? Tentu saja begini Bu. Saya ingin mengikuti suatu organisasi di sekolah pada saat setiap pertemuan atau rapat yang diadakan oleh ketua kelas organisasi untuk membahas suatu permasalahan atau suatu program kerja. Saya sering ingin ikut mengungkapkan pendapat saya tentang program kerja ataupun cara penyelesaiannya. Namun saya takut pendapat saya salah ataupun tidak diterima oleh ketua rapat. Jadi saya dalam setiap rapat hanya bisa mendengarkan dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan pendapat orang lain. Apakah yang harus saya lakukan, Bu? Mengenai hal itu, apakah Friska selalu mempersiapkan segala sesuatunya tentang pendapatnya adik secara matang? Ketika sebuah organisasi memberitahukan ada rapat tentang suatu hal, saya selalu mempersiapkan jalan keluarnya atau suatu program sebelum rapat dimulai, Bu. Bagus kalau begitu. Tapi kenapa Friska tidak mengungkapkan pendapatnya pada saat rapat? Ibu, saya merasa malu, gelisah, takut ketika mengungkapkan pendapat saya, Bu. Lalu kenapa Friska masuk organisasi tersebut? Apa sebenarnya tujuannya? Saya masuk organisasi tersebut karena saya ingin mencari banyak pengalaman dan teman-teman dalam hidup saya, Bu, sehingga menjadikan suatu pelajaran untuk kedepannya.
Apakah itu benar-benar menjadi tujuan Friska? Karena saya ingin mencari banyak, tapi kalau Friska terus diam di dalam organisasi itu, dalam arti tidak berkembang, hanya mengikuti arus yang ada, Friska tidak akan mendapatkan apapun. Tentu saja saya tahu, Bu. Namun, saya bingung. Harus dari mana mulainya? Setiap saya ingin berpendapat, pasti akan muncul rasa cemas, takut terhadap pendapat saya yang mau saya ungkapkan, Bu. Baiklah, bagaimana dengan langkah awal terlebih dahulu? Coba mulai dari sekarang di setiap kegiatan sehari-hari. Friska harus bisa mengambil keputusan dalam waktu singkat dan berlatih berbicara atau mengemukakan pendapat ke teman dekat ataupun keluarga terlebih dahulu. Itu akan membantu meningkatkan rasa percaya diri Friska. Namun, jika saya selalu salah bicara, bagaimana, Bu? Dan pengambilan keputusan dalam waktu singkat. Keputusan saya adalah salah satu berakibat yang tidak baik bagaimana. Setiap orang pasti melakukan kesalahan, bahkan melakukan kesalahan sampai beberapa kali. Dan juga setiap pengambilan keputusan pasti ada akibatnya, entah itu baik ataupun buruk. Jadi tidak usah takut dalam hal itu, karena itu merupakan hal yang wajar saja. Baik, Bu. Saya akan coba langkah awal yang disarankan oleh Ibu tadi. Ya, silahkan mencoba. Saya ingin tahu bagaimana perkembangannya Friska. Iya, Bu. Kapan kiranya saya bisa menjalin berkomunikasi seperti ini, Bu? Apakah besok bisa, Bu? Bisa, Dek. Nanti kalau Friska sudah mencoba saran tersebut, Friska bisa langsung hubungi Ibu, supaya Ibu bisa buat jadwal untuk Adek. Oh, iya, Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ibu, saya mohon pamit dulu. Selamat siang. Iya, selamat siang juga. Assalamualaikum dan selamat pagi, Ibu. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Dek. Jadi bagaimana kabarnya Friska hari ini? Puji Tuhan, baik, Bu. Oke, syukurlah, Dek. Bagaimana tentang perkembangan Friska? Apakah sudah melaksanakan saran yang Ibu berikan? Iya, Bu. Saya sudah melakukan saran yang Ibu berikan kepada saya. Terus bagaimana perasaan Friska sekarang? Apakah sudah membaik? Sudah membaik, Bu. Namun, saya masih belum berani berpendapat di depan umum, Bu. Perasaan saya masih gelisah, takut jika ingin berpendapat di depan umum, Bu. Kenapa? Friska sudah mencoba berpendapat, tapi kenapa masih malu? Iya, Bu. Kemarin saya sudah mencoba apa yang Ibu sarankan untuk berpendapat ke orang-orang terdekat dulu. Tapi kalau saya setiap berkumpul di organisasi, kita kan tidak mengenal dekat semua, Bu. Jadi, saya masih malu. Oh, iya memang begitu. Tapi jika Friska tidak mencoba, tidak akan pernah bisa. Terus, apa yang harus saya lakukan, Bu, selanjutnya, agar saya bisa percaya diri di depan umum? Pada dasarnya, kamu adalah orang yang selalu siap dalam menghadapi apapun.
Tapi Friska kurang percaya diri terhadap apa yang ingin diungkapkan. Friska bukan begitu? Ya, benar Bu. Saya memang selalu mempersiapkan segala sesuatu dari awal, tapi sangat sulit mengungkapkan jika di depan umum. Lalu bagaimana, Bu? Sudah bagus jika kalau Friska memang begitu. Sebenarnya tidak sulit untuk melakukannya. Friska mulai sekarang harus aktif dalam hal apapun, contohnya dalam kelas. Jika ada perkumpulan kelas, Friska mencoba aktif di sana dan mempersiapkan segala sesuatunya dulu. Dengan melakukan hal seperti itu terus-menerus, saudari Friska akan terbiasa. Apakah benar, Bu, jika saya sudah mempersiapkan segala sesuatunya akan mudah? Iya betul, tapi Friska kurang percaya diri. Jadi sekarang yang harus Friska lakukan adalah selalu yakin atas kemampuan dirinya Friska. Yakinkan bahwa Friska itu bisa. Semua orang pasti punya kelebihan dan kekurangan. Dan setiap orang juga pasti mempunyai kesalahan. Jadi jangan takut salah. Percaya atas kemampuan diri Friska ya. Oh, jadi begitu, Bu. Semua orang pasti dalam melakukan sesuatu pasti ada kesalahannya. Jadi jangan takut atas apa yang dilakukan, selagi itu positif ya, Bu. Iya, betul. Selagi itu benar dan positif, lakukanlah, percaya sama diri sendiri. Baik, Bu. Terima kasih atas saran dan dorongan yang Ibu berikan kepada saya. Mulai sekarang saya akan lebih percaya diri dan semangat dalam setiap langkah hidup saya. Dan besok saya akan mencoba saran dari Ibu untuk melakukan di sekolah terlebih dahulu, setelah itu baru saya di organisasi. Bagus, silahkan mencoba. Jika ada yang masih bisa saya bantu, silahkan japri Ibu. Nanti kita bikin jadwalnya lagi ya, Dek. Iya, Bu. Terima kasih atas sarannya. Saya mohon pamit, Bu. Selamat pagi, Bu. Iya, sama-sama, Dek. Selamat pagi.